Oke teman-teman, kita coba dari membuat proposal tentang menjadi relawan di posko COVID atau di checkpoint atau di satuan tugas atau satgas di desa-desa. Bagaimana sebenarnya kita akan membuat proposal tentang hal tersebut. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku panduan adalah mengatur margin dan mengatur layout kertas kita, karena ini seringkali memang sepele tapi seringkali diabaikan oleh banyak orang. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Word seperti ini, new document. Kita buka new document sebagaimana biasa, lalu sudah cukup ya besarnya ya. Lalu kita mengubah atau menentukan ukuran kertas. Di sini klik layout, lalu klik page setup. Nah, pastikan di sini default dari Microsoft Word biasanya adalah 2,54 cm. Nah, karena ketentuan dari proposal KKN itu adalah 3 cm di semua sisi, maka kita harus mengubahnya menjadi 3 cm semua. Kita ubah dulu 3, 3, 3, dan 3. Setelah itu kita akan mengubah ukuran kertas. Kita tentukan ukuran kertas. Nah, di sini sudah 4 ya, karena sebagian ada yang letter. Kalau letter itu berarti kertas quarto, maka kita harus memilih kertas A4 sebagaimana di ketentuan Juknis. Oke, setelah itu selesai, kita klik OK. Jangan lupa kita juga memastikan bahwa font kita adalah font Times New Roman. Kita menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 poin. Nah, baru setelah itu kita bisa mulai mengetik proposal kita. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengetik terlebih dahulu proposal. Oke. Kuliah kerja nyata. Oke, setelah itu kita akan membuat judul tentang relawan posko COVID. Pak, bagaimana misalnya kita membuat judul, kalau saya membuat judul proposal, kalau saya menjadi relawan atau ingin menggalang donasi untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, sebenarnya membuat judul itu sulit-sulit gampang, teman-teman. Gampang-gampang sulit ya, gampangnya 2 kali, sulitnya sekali. Karena terkadang memang kita seringkali melihat cover dibanding isi. Nah, itu kenapa membuat judul yang menarik adalah salah satu tantangan tersendiri saat kita mau melakukan proses penulisan. Nah, tentu saja kalau ingin membuat karena ini adalah proposal yang relatif resmi, bukan esai atau bukan karya yang sastra, maka kita juga harus membuatnya menjadi sedikit lebih resmi. Misalnya kita menjadi relawan. Nah, hal pertama harus kita lakukan adalah memikirkan apa sih fungsi relawan itu. Relawan itu kan sebenarnya untuk membantu orang atau membantu desa mencegah penyebaran COVID-19 di desa tertentu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menjadi relawan. Nah, itu sebenarnya clue-nya kan udah ketahuan nih, keyword-keyword yang akan kita jadikan pegangan. Jadi sebenarnya keywordnya itu ada satu, apa program kita, lalu apa manfaat program kita, lalu lokasinya di mana. Kalau kita sudah tahu 3 hal ini, sebenarnya sangat mudah untuk menyusun proposal atau menyusun judul proposal itu. Misalnya program kita adalah menjadi relawan. Lalu manfaatnya apa? Pencegahan COVID-19. Kemudian di desa mana? Desa A, kecamatan B, Kabupaten C. Sebenarnya dengan keyword-keyword ini kita sudah bisa mulai menyusun judul proposal dengan sedikit lebih jelas. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari manfaat. Misalnya dengan mengatakan, dengan mengatakan upaya pencegahan COVID-19 melalui relawan. Itu kan berarti terlibat menjadi relawan. Berarti kan jangan mengatakan melalui relawan, tetapi melalui keterlibatan sebagai relawan posko atau sebagai relawan satuan tugas satgas di desa A, kecamatan B, Kabupaten C. Nah, ini
Ini sebenarnya salah satu contoh judul proposal yang relatif sangat sederhana. Nah, ini yang pertama. Atau kita bisa memulai dari program dulu. Untuk memulai dari program, kita berarti menulisnya seperti ini. Menjadi relawan posko checkpoint, contoh, untuk dalam atau untuk pencegahan COVID-19 di Desa A, Kecamatan B, Kabupaten C. Nah, itu dua cara ya. Jadi kita bisa memulai dari manfaat terlebih dahulu, atau kita bisa memulai dari program terlebih dahulu. Tapi yang jelas bahwa kita harus memodifikasi judul itu seformal mungkin agar tidak terkesan judul itu hanya main-main. Jadi memang harus dibuat seformal mungkin, seakademik mungkin kalau dalam bahasa penulisan akademik. Hal yang kedua adalah kita pastikan terlebih dahulu jika kita ingin membuat judul proposal dengan mengkapitalkan huruf pertama seperti ini. Ini kan huruf pertama kapital, huruf pertama kapital, huruf pertama kapital, huruf pertama kapital. Nah, maka kita harus tahu bahwa ada beberapa kata yang kalimat kata pertamanya itu huruf pertamanya tidak perlu kapital, seperti kata-kata konjungsi melalui, di, dengan, dan, untuk, itu tidak perlu kapital. Nah, itu jika kita memilih uppercase, artinya kita memilih huruf pertamanya kapital. Tapi kalau kita kemudian ingin membuat judul proposal dengan seluruhnya berhuruf kapital, maka tidak masalah. Kita semuanya membuatnya menjadi huruf kapital semua, seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu membuat seperti membuat kata-kata melalui, di, dan seterusnya itu tidak perlu kapital. Nah, kita semua kapital semua. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama adalah membuat huruf pertamanya kapital, atau membuat seluruh katanya itu menjadi kapital. Nah, itu yang pertama. Oke, setelah selesai, kita lanjut pada kriteria selanjutnya. Kita pilih sebelumnya kita pilih salah satunya aja ya. Anggap saja kita pilih yang atas. Oke. Ya, jangan lupa kata-kata melalui, di, dari, ke itu tidak perlu kapital di huruf pertama, teman-teman, karena ini masih sering terjadi dan banyak kejadian tulisan judulnya itu kata-kata konjungsi selalu kapital di huruf pertama. Itu keliru, teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah logo Unuja di sini. Oke, kalau kita cari dulu logo Unuja di internet. Nah, sebaiknya cari logo Unuja yang hitam putih ya kawan kan ya. Bukan logo Unuja yang warna lalu di hitam putih kan, tidak, tapi logo Unuja yang hitam putih. Seharusnya ada sih. Cari, oke, ternyata masih lola banget. Oke, ini. Nah, ini salah satu contoh logo Unuja yang hitam putih. Cuma ini kayaknya logo lama ya. Seharusnya yang benar ini yang seperti ini, tapi ini versi yang hitam putih sepertinya masih belum ada, teman-teman, di internet. Oke, kenapa? Karena perbedaannya ini. Ini agak mancung ya. Agak lancip ya. Yang baru ini agak lancip. Ini versi logo yang lama sih. Oke, nggak apa-apa, kita ambil saja versi logo yang lama karena ini yang tersedia di internet. Ini kita ambil, kita copy image, lalu kita masukkan di sini, kita raster. Oke. Nah, agar kita mudah membuatnya ke tengah, kita klik kanan, lalu kita wrap text, kita in front of text. Nah, di sini kita jadikan ke tengah. Nah, ini tanda-tandanya sudah ada di tengah. Oke, kita kecilin, tidak usah besar-besar ya, karena logo yang besar tidak akan menentukan nilai kalian besar atau tidak, teman-teman. Nah, oke, sudah. Lalu selanjutnya adalah di bawahnya ditulis disusun oleh, lalu ini nama Anda, ini NIM Anda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya di bawahnya ada di review atau diperiksa.
sorry agak lelah ya karena sambil direkam. Diperiksa oleh, ini nama dosen reviewer. Ingat ya teman-teman, pastikan untuk menulis nama dosen reviewer jangan keliru-keliru. Jadi sebelum kalian menulis, pastikan tanya, karena sebagian dosen reviewer itu agak sensitif. Kalau namanya ada yang kurang huruf atau penulisan tanggalnya, penulisan gelarnya keliru dan seterusnya. Jadi pastikan nama dosen reviewer kalian itu benar-benar dikenali dan sekaligus dengan nomor NIDN. Nomor NIDN. Silahkan tanya ke dosen reviewer teman-teman sekalian. Oke, setelah itu di bawahnya adalah prodi dan fakultas lalu universitas. Misalnya prodi pendidikan agama Islam, fakultas agama Islam, Universitas Nurul Jati. Oke, tahun 2020. Nah, sudah, kita coba giling dan kita atur. Berarti ini kayaknya kurang besar ya teman-teman. Untuk font di judul itu idealnya antara 14 sampai 16 teman-teman. Jadi kita bisa boleh milih yang ini atau pilih yang 16 ini. Oke. Nah, pastikan untuk membuat judul seringkali juga ini teknis sekali sebenarnya. Kalau misalkan kalian membuat judul satu baris di sini atau terdiri dari 3 baris, pastikan satu baris itu terbaca, jadi tidak kepotong. Contoh begini, upaya pencegahan. Nah, misalnya begini. Nah, anggap saja ini. Nah, upaya pencegahan COVID-19 melalui keterlibatan sebagai relawan satuan. Di bawahnya tugas. Jadi seharusnya begini. Agar apa? Karena satuan tugas itu satu frasa, ya. Jadi satu frasa itu tidak boleh, sebisa mungkin tidak boleh di enter atau tidak boleh dipisah dengan baris yang lain. Jadi tetap harus satu baris. Nah, itu salah satu contoh. Karena seringkali saya menemukan misalnya ada di desa, di bawahnya desa A, kecamatan B, kabupaten C. Jadi desa A ini adalah satu frasa. Jadi jangan sampai pisah dengan baris yang lain. Oke? Itu saja. Itu teknis, tapi seringkali kalau untuk dosen-dosen yang sedikit sensitif itu seringkali menjadi masalah teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman menulis judul proposal dengan baris yang benar-benar baik. Oke, selanjutnya kita atur agar terlihat lebih rapi. Oke, di bawah kita ke bawahin. Lalu kita gedein. Oke, nah seperti ini sudah. Ini kita bold, kita tebalin. Oke, ini sudah selesai. Lalu untuk di garis, untuk lembar selanjutnya, cover sudah selesai teman-teman. Untuk lembar selanjutnya jangan kalian menggunakan enter ya. Ini kan biasanya teman-teman seringkali menggunakan enter. Nah, setelah itu ada enter. Nah, agar kemudian itu tidak berubah dari yang sebelumnya, dari kita ingin melakukan perubahan di lembar sebelumnya, agar tidak berubah di lembar selanjutnya, pastikan kalian menggunakan Ctrl Shift Enter. Jadi letakkan di sini. Jadi saya tulis saja ya, Ctrl Shift plus Enter. Nah, ini berarti new tab. Artinya kita punya lembar baru tanpa harus merusak lembar sebelumnya kalau kita ingin mengubah sesuatu di lembar sebelumnya. Jadi Ctrl Shift Enter. Kursornya ada di lembar sebelumnya teman-teman. Jadi di sini ya. Klik 2, Ctrl Shift Enter. Nah, di sini. Kita ketik bab 1. Bab 1 pendahuluan. Oke. Sudah. Sudah lama ya. Oke, bab 1 pendahuluan. Kenapa kok harus Ctrl Shift Enter teman-teman? Karena kalau kita misalkan ada perubahan di sini, kita misalkan mendelete ini ke atas, kemudian kita ingin menambah, lalu di enter. Biasanya kalau menggunakan enter di sini menggunakan enter, di sini akan ikut berubah teman-teman. Bab 1 pendahuluan itu juga ikut keangkat, ikut ke bawah. Tapi kalau kita menggunakan Ctrl Shift Enter, maka apapun perubahan yang ada di sini, selama tidak ada lembar baru, selama tidak membutuhkan lembar baru, maka lembar selanjutnya yang ada di sini tidak akan berubah teman-teman. Jadi
Itu saran saya ya, agar tulisan kalian rapi. Oke, selanjutnya di bab 1 teman-teman. Kita hanya butuh menulis satu lembar tentang bab 1 pendahuluan. Tentu saja di pembekalan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail atau tidak akan menuliskan satu proposal utuh buat kalian, tapi saya hanya ingin memberikan clue-clue atau isyarat-isyarat atau apa ya, apa yang seharusnya kalian tulis di beberapa paragraf di bab 1 itu. Nah, idealnya teman-teman, di bab 1 itu terdiri dari 4 paragraf. Nah, paragraf pertama itu adalah menceritakan tentang kondisi desa kalian. Ini untuk menjadi relawan atau donasi COVID ya, kondisi desa. Lalu yang kedua, mengapa desa tersebut mendirikan posko. Yang ketiga, mengapa menjadi relawan, ini maksudnya posko COVID ya teman-teman ya. Mengapa menjadi relawan di posko penting? Apa kira-kira manfaat lain atau kegiatan yang akan dilakukan di posko tersebut? Oke, ini isi adalah paragraf pertama teman-teman. Paragraf pertama, ini lalu paragraf kedua, dan ini adalah paragraf ketiga, dan ini paragraf keempat. Nah, ini idealnya isi dari pendahuluan kalau kalian ingin menulis tentang menjadi relawan satuan tugas atau menjadi relawan di posko COVID. Diingat-ingat, silahkan dicatat, kita akan mulai dari yang pertama dulu, yakni menjadi relawan. Menceritakan kondisi desa. Sebelumnya, jangan lupa bab 1 pendahuluan ini di bold teman-teman, lalu dibuat ke tengah. Nah, seperti ini ya. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Saya delete semuanya, silakan teman-teman catat, dan ini kita mulai dari paragraf pertama. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, adalah menceritakan tentang desa tersebut. Nah, jadi bisa dimulai dengan kata-kata seperti ini. Desa A merupakan salah satu desa di Kecamatan B, Kabupaten C, yang sampai detik ini tercatat, misalnya kalau di desa tersebut ada 10 orang yang ODP, atau 4 orang yang ODP, atau 4 orang yang PDP, dan seterusnya. Atau tidak ada nominal sama sekali, tidak ada jumlah yang positif atau terkena ODP atau PDP sama sekali. Maka itu perlu dicatat, yang sampai detik ini misalkan tercatat memiliki jumlah memiliki 3 orang PDP, 4 ODP, dan lainnya, dan 1 orang lainnya masih dalam perawatan. Nah, sebagaimana lalu pastikan sebisa mungkin di paragraf pertama ini kalian menyebutkan data atau sumber data teman-teman. Dari mana kalian memperoleh data bahwa desa kalian itu ada positif atau ada orang dalam pengawasan atau lain sebagainya. Jadi perlu dijelaskan datanya. Misalnya sebagaimana dalam data yang dihimpun oleh dihimpun oleh Jatim COVID-19 Go.id misalnya, atau website lain yang resmi, atau website apapun yang resmi jadi teman-teman, misalnya, atau kalau Kabupaten Probolinggo itu apa ya, saya lupa, anggap saja Probolinggo COVID-19.go.id, bahwa Kecamatan B memiliki jumlah kasus COVID-19 sebanyak berapa orang. Dari jumlah tersebut, Desa A
termasuk kawasan yang terdampak COVID-19 karena memiliki jumlah kasus dan seterusnya. Terbanyak keberapa misalnya, atau terbanyak kedua dari desa-desa lain di kecamatan B. Contoh. Ini sudah, jadi kalian mengeksplorasi data. Jadi kalian di sini berbicara soal data. Kalian tidak lagi di paragraf pertama ini berbicara tentang COVID-19. Ini yang harus benar-benar dipastikan teman-teman ya, karena penjelasan tentang COVID-19 itu di hampir seluruh penjuru negeri di internet kalian itu sudah banyak ribuan orang. Jadi tidak perlu kalian kemudian menjelaskan COVID-19 adalah virus yang sering dikenal dengan corona. Virus ini cukup mematikan, karena itu terlalu membual atau terlalu memboroskan kata-kata. Jadi karena yang kalian hanya butuh 4 paragraf dan itu harus ketat penjelasannya, maka langsung to the point saja, langsung jelaskan tentang kondisi desa kalian. Jadi desa A merupakan salah satu desa dengan kecamatan dan seterusnya dengan PDP, ODP. Orang semua sekarang sudah tahu apa yang dimaksud PDP, ODP. Orang semua sudah tahu sekarang tentang COVID-19. Jadi Anda tidak perlu menjelaskan dan tidak perlu merasa menjadi orang yang paling tahu tentang COVID-19 sehingga Anda perlu menjelaskan secara panjang lebar di paragraf ini. Sekali lagi, yang perlu kalian jelaskan langsung kasuistik di desa kalian. Desa A merupakan desa apa, desa A adalah desa zona merah, dan seterusnya. Oke. Ini di paragraf kedua, paragraf pertama, silahkan kalian eksplorasi sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah kalian menjelaskan tentang apakah desa tersebut membangun posko COVID atau tidak. Nah, karena kalian di situ menjadi relawan di posko, berarti kan secara otomatis desa tersebut memang sejak awal sudah memiliki satuan tugas atau posko. Kita mengatakan sejak tanggal berapa misalnya, aparatur desa anggap saja kita sejak tanggal berapa ya? Sejak tanggal April ya, sejak tanggal 20 April. Sejak tanggal 20 April 2020 misalnya, aparatur desa A telah berinisiatif untuk mendirikan posko checkpoint. Dijelaskan lokasi tempatnya di mana. Posko ini didirikan untuk mengecek masyarakat yang datang maupun yang pergi dari desa tersebut, ataupun baik masyarakat asli desa itu ataupun atau tamu luar, tamu yang berasal dari daerah lain. Nah, di dalam posko ini kegiatannya, lalu Anda misalkan bisa menjelaskan kegiatan posko di dalam posko tersebut selama sehari-hari. Misalkan selain melakukan cek suhu, posko itu dijadikan tempat karantina, atau misalkan posko itu menjadi base camp atau pusat memberikan sembako bagi masyarakat yang terdampak atau yang positif atau yang dalam ODP. Nah, itu dijelaskan. Jadi banyak hal sebenarnya bisa dijelaskan. Jadi apa yang terjadi di dalam desa kalian, di posko kalian, itu tolong dijelaskan seri-serinya, sehingga benar-benar itu menjelaskan kondisi kalian. Kalian tidak perlu menjelaskan tentang coronavirus di seluruh Indonesia atau menjelaskan tentang COVID-19, dampak ekonomi, sosial, budaya, tidak perlu. Tapi kalian tetap fokus pada desa kalian. Pokoknya apa yang ada di desa kalian itu ceritakan. Nah, oke. Itu kalian bisa jelaskan, misalnya menjelaskan tentang kegiatan. Menjelaskan tentang kegiatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah yang perlu kalian jelaskan adalah tentang apa kira-kira program yang akan kalian lakukan. Nah,
sebelum kalian menyampaikan di apa program yang akan kalian lakukan, misalkan menjadi relawan ya, maka pastikan di paragraf kedua ini kalian menjelaskan kesenjangan. Kesenjangan itu tidak harus kesenjangan yang begitu besar, masalah yang begitu besar, tapi bisa kalian menyampaikan seperti ini. Misalnya bahwa di desa tersebut jumlah relawannya masih relatif sedikit, atau ada banyak cuma sebagian besar tidak sesuai, tidak datang tepat waktu. Itu contoh masalah sehingga kalian merasa perlu untuk ikut menjadi relawan. Atau desa tersebut sebenarnya sudah punya banyak relawan atau sudah punya banyak petugas resmi dan mereka disiplin, tetapi mereka juga membuka peluang bagi orang-orang lain yang ingin menjadi relawan. Itu bisa jadi. Jadi itu adalah satu kesenjangan, satu isu yang bisa diangkat sebelum kalian masuk membahas tentang mengapa relawan itu menjadi penting. Misalnya dengan kalian memulai seperti ini. Akan tetapi di posko tersebut misalnya jumlah petugas yang mendapat jadwal menjaga checkpoint hanyalah 8 orang. Sementara mereka harus menjaga hampir setiap hari. Misalnya seperti itu. Sehingga dibutuhkan bantuan relawan untuk membantu mereka menjaga posko dan seterusnya. Baru kalian sudah mulai masuk ke pembahasan tentang mengapa relawan itu menjadi penting. Misalnya berangkat dari fakta tersebut, bisa dimulai dari situ. Berangkat dari fakta tersebut, kami berinisiatif untuk menjadi relawan di posko checkpoint Desa A, Kecamatan B, Kabupaten C. Nah, seperti itu. Dengan misalnya kalian mulai menjelaskan apa sebenarnya mengapa inisiatif kalian itu muncul. Misalnya dengan menjadi relawan, tugas Satgas di posko menjadi lebih ringan. Selain itu, kami juga ingin memperoleh pengetahuan atau ingin memperoleh pengalaman dan seterusnya. Itu bisa kalian jelaskan mengapa menjadi relawan itu penting bagi kalian dan juga bagi posko tempat kalian mengabdi itu. Lalu di paragraf selanjutnya, di paragraf keempat, kalian bisa menjelaskan lebih rinci tentang apa nanti tugas-tugas atau aktivitas yang akan kalian lakukan selama menjadi relawan. Selama menjadi relawan, nanti kami akan menjalankan beberapa tugas seperti membantu melakukan pemeriksaan suhu, membantu penyediaan sembako, dan seterusnya. Itu tolong dijelaskan. Ini sudah satu hal, teman-teman. Ini kalau dieksplorasi lebih jauh, bisa menjadi satu paragraf, bisa menjadi satu halaman, bahkan bisa menjadi berhalaman-halaman. Ini masih satu spasi. Bagaimana jika kita membuatnya menjadi 1,5 spasi sebagaimana persyarat? Kita jadikan 1,5 spasi, kontrol 5. Nah, ini sudah 1,5. Itu sudah hampir kan? Sudah hampir satu halaman. Dan itu sudah cukup untuk menjelaskan tentang mengapa menjadi relawan di posko COVID-19 di desa tertentu itu bisa dianggap sebagai satu pengabdian. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang bab 2. Di bab 2 itu adalah rencana kegiatan. Bab 2. Rencana kegiatan. Oke. Oke, rencana kegiatan ini sebagaimana yang sudah disampaikan atau dijelaskan dalam buku panduan terdiri dari beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah tahapan kegiatan. Yang kedua adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Yang ketiga, manfaat kegiatan.
Yang keempat adalah keterlibatan masyarakat. Oke, saran saya kalian tulis dulu poin-poin yang akan kalian masukkan. Nah, lalu kita atur terlebih dahulu, kita bold, lalu kita dibuat ke tengah, kita atur indensasinya. Nah, sudah. Oke, bab 1 sudah, sekarang bab 2, tahapan kegiatan. Perlu kalian teman-teman ketahui bahwa tahapan kegiatan itu berbeda antara satu program dengan program lain, teman-teman. Jadi itu tolong disesuaikan dan tolong dipikirkan sendiri apa tahapan kegiatan selama kalian melakukan pengabdian di desa kalian. Untuk tahapan kegiatan menjadi relawan, saya pikir sederhana ya. Misalnya pertama, kalian tentu harus melakukan koordinasi dengan perangkat desa. Contoh. Yang kedua, pemeriksaan diri. Pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah, yang keempat misalnya adalah evaluasi. Tapi tentu saja mungkin ini hanya sebatas bayangan saya saja pada saat saya misalkan harus menjadi relawan. Bisa jadi di desa kalian memiliki tahapan kegiatan yang berbeda-beda, dan itu bisa disampaikan. Sekecil apapun kalian menempuh kegiatan atau tahapan tersebut, itu bisa tolong diceritakan, sehingga sudah tidak akan ada lagi misalnya teman-teman mengeluh bahwa Pak, saya apa yang mau dijelaskan, saya sepertinya sudah tidak ada ya, saya cuma menjaga saja. Padahal sebelum kalian menjaga kan ada proses-proses yang harus kalian tempuh, minta izin tah, kemudian kalian harus pernah melakukan cek suhu tah, atau kalian kemudian mengatur jadwal, bertanya kapan jadwal, itu kan adalah satu proses, dan itu sayangnya jarang sekali ditulis dan disampaikan dalam laporan. Yang hanya dilihat seolah-olah bahwa saya hanya menjaga, diem, duduk mulai dari jam 8 sampai jam 12 misalnya udah selesai. Ya kalau cuma itu yang dilihat, ya memang tidak ada kegiatan yang perlu dilaporkan. Tapi kalau kita melihatnya mulai dari tahap awal hingga tahap pelaksanaan, ada banyak sekali sebenarnya tahapan kegiatan yang bisa kita tulis. Misalnya ini contoh yang bisa saya berikan contoh adalah pertama, koordinasi dengan perangkat desa. Nah, koordinasi dengan perangkat desa, kalian mulai tulis di sini apa yang kalian lakukan sebelum kalian menjadi posko, menjadi relawan. Tentu kalian itu harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparatur. Maka apa yang akan kalian bawa ke aparatur itu untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar ingin menjadi relawan? Tentu misalnya surat tugas, kalian menceritakan di sini. Misalnya tahap pertama yang kami lakukan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat desa terkait. Untuk itu, untuk keperluan tersebut, kami menyertakan pula surat tugas yang kami peroleh dari LP3M Unuja sebagai bukti bahwa kami juga ingin melakukan pengabdian secara legal di desa. Koordinasi ini juga misalnya melibatkan siapa, itu dijelaskan. Jadi ada banyak sekali yang bisa kalian jelaskan pada saat kalian melakukan koordinasi desa. Misalnya kalian juga menceritakan apa saran-saran kepala desa atau perangkat desa atau petugas COVID misalkan kepada kalian saat kalian melakukan koordinasi dan komunikasi tersebut. Bisa diceritakan di sini. Itu satu hal. Satu hal lain, melakukan pemeriksaan diri. Tentu saja sebelum menjadi relawan di posko checkpoint, kami harus memastikan diri kami terbebas dari COVID-19. Untuk itu, kami melakukan pemeriksaan diri, dijelaskan apa yang kalian, suhunya kalian berapa, kemudian kalau perlu malah misalkan ada ukuran detak jantung, ya itu dijelaskan. Misalnya kalian suhunya 36 pada saat pemeriksaan, kalian sudah mengikuti protokol kesehatan, itu bisa dijelaskan sebanyak mungkin ya. Jadi tentu sebelum menjadi relawan kalian harus
pastikan diri kalian benar-benar bersih. Nah, itu dijelaskan di dalam proses pemeriksaan diri. Lalu pelaksanaan kegiatan. Apa yang harus kalian jelaskan dalam pelaksanaan kegiatan? Tentu saja menjadi relawan posko COVID itu sangat disesuaikan dengan kegiatan kalian. Apa yang menjadi tugas kalian selama menjadi relawan tersebut? Apakah hanya sekedar menjaga, apa sekaligus melakukan pengecekan suhu? Tentu saja aktivitas-aktivitas selama menjadi relawan, misalnya nih, menjaga posko. Kedua, melakukan cek suhu. Misalnya membagikan sembako, membersihkan posko, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. 4 hal ini dijelaskan dalam 1 atau 2 paragraf. Itu sudah sangat banyak, teman-teman. Nah, itu dijelaskan pada saat kalian menjaga posko itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu bisa dijelaskan sedetail mungkin selama proses pelaksanaan kegiatan. Termasuk juga saat kalian ingin melakukan melakukan cek suhu, misalkan alat apa yang kalian gunakan. Saat kalian juga membagikan sembako, kepada siapa sembako tersebut diberikan, didistribusikan, dan seterusnya. Membersihkan posko, kalian ditugaskan untuk membersihkan posko setelah selesai menjaga posko misalnya, itu bisa dijelaskan. Jadi hal-hal detail yang kalian lakukan selama menjadi relawan COVID-19 itu perlu dijelaskan lebih detail, teman-teman. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini misalnya adalah dilaksanakan setelah kalian selesai melaksanakan relawan COVID-19. Jadi misalnya kalian mulai bertanya kepada petugas COVID atau bertanya kepada kepala desa, perangkat desa, apa yang saran-saran mereka kepada saya setelah melaksanakan ini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya, dan seterusnya. Kira-kira apa kesalahan-kesalahan saya selama menjadi relawan. Nah, itu bisa menjadi penjelasan di dalam evaluasi di tahapan kegiatan saat menjadi relawan COVID-19. Nah, itu bisa dijelaskan. Evaluasi ini dilakukan dengan melakukan wawancara bersama perangkat desa dan petugas COVID-19. Evaluasi terdiri dari, pertama, evaluasi ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan seputar pelaksanaan checkpoint di desa tersebut. Apa saja keterlibatan yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh desa tersebut selama kami bertugas, dan seterusnya. Itu bisa dijelaskan evaluasi-evaluasi yang akan kalian lakukan selama menjadi relawan. Lalu untuk waktu dan tahap pelaksanaan, kalian juga bisa kalian perlu membuat timeline berbentuk tabel. Jadi seperti yang sudah saya contohkan, timeline berbentuk tabelnya itu ini kan berarti ada 4 minggu ya yang harus kalian lakukan. Berarti ada 4 tambah 5 tuh 2, 3, 4, 2. Ada berapa tahapan kegiatan? Ada 4. Berarti menuliskan 4 kegiatan ya. Ini bulan, kita merge bulan Mei misalnya, minggu ke 1, minggu ke 2, minggu ke 3, minggu ke 4. Oke, ini kegiatan. Berarti kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan, teman-teman. Koordinasi, pemeriksaan diri, dan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi, pemeriksaan, koordinasi dengan perangkat. Terus pelaksanaan kegiatan, dan selanjutnya adalah evaluasi. Ini silahkan kalian buat lebih simpel ya. Oke.
saja seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, silakan kalian atur sendiri. Untuk mengatur tabel sangat mudah. Kalian tinggal mengatur seperti ini. Lalu silakan beri warna pada pelaksanaan kegiatan yang akan kalian lakukan. Misalnya koordinasi dengan perangkat desa kalian lakukan pada minggu pertama. Jadi kalian tinggal kasih warna. Di sini pemeriksaan diri kalian lakukan juga pada minggu pertama misalnya. Pelaksanaan kegiatan kalian lakukan pada 2 minggu dan evaluasi kalian lakukan pada minggu keempat. Nah, jangan lupa untuk memberi poll. Di sini juga di poll ya. Oke. Lalu kalian jelaskan tempat. Nah, lokasi pengabdian terdapat ada dijelaskan. Jalan mana misalkan, kemudian di desa apa, kecamatan apa, dan kabupaten apa. Itu dijelaskan serinci-rincinya. Selanjutnya adalah manfaat kegiatan. Kalau manfaat kegiatan ini saya pikir tidak perlu dijelaskan ya teman-teman. Kalian bisa mencari banyak hal. Misalnya manfaat kegiatan adalah membantu petugas Satgas melakukan pemeriksaan, dan seterusnya. Lalu kedua, memastikan tidak ada penyebaran COVID-19 di desa. Kemudian memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan seterusnya. Dan kalian bisa menulisnya sebanyak mungkin. Lalu keterlibatan masyarakat. Nah, untuk keterlibatan masyarakat, kita jangan lupa di poll. Lalu ini juga untuk keterlibatan masyarakat berarti kalian juga harus menulis siapa saja yang terlibat pada saat kalian menjadi relawan. Nah, untuk keterlibatan masyarakat ini sebenarnya relatif ya teman-teman. Jika kemudian kalian merasa bahwa membuat penyuluhan online itu tidak ada yang terlibat, ya berarti tidak perlu ditulis. Tetapi kan penyuluhan online itu ada yang bertanya soal penyuluhan online. Pak, saya bikin tentang pembuatan antiseptik dan saya sendiri yang buat Pak. Lalu tidak ada masyarakat yang terlibat. Bisa jadi keterlibatan masyarakat itu dari target siapa yang akan menonton penyuluhan antiseptik itu. Misalnya kalian menargetkan desa-desa, masyarakat sekitar atau keluarga sendiri misalnya, atau masyarakat sekitar atau perangkat desa, maka itulah yang menjadi masyarakat yang terlibat saat yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kalian. Nah, ini untuk keterlibatan masyarakat. Kita bisa juga bikin tabel yang sudah saya contohkan juga di dalam pembekalan itu. Tabelnya seperti ini. Misalnya kita copy saja biar tidak lama ya. Nah, jika ini stakeholder perangkat desa misalnya, kepala desa. Ini kalau kepala desa. Misalnya kepala desa ini dukungannya terhadap aktivitas kalian menjadi relawan itu apa? Misalkan memberikan informasi seputar posko checkpoint misalnya. Kemudian memberikan saran kurang besar ya, tentang tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dan seterusnya. Kemudian B misalnya adalah petugas yang di lapangan, petugas posko COVID-19 misalnya. Apa kira-kira dukungan yang mereka berikan? Memberikan jadwal tugas menjaga di posko selama masa COVID-19. Memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri dan ciri-ciri orang
yang terkena atau terdampak COVID-19. Saya seperti itu. Lalu memberikan penyuluhan tentang tata cara penggunaan alat medis di posko misalnya, dan seterusnya. Itu bisa kalian jelaskan lebih lanjut. Kalau instansi lainnya LP3M mau kalian masukkan, dipersilahkan. Jika tidak ada, maka ini tidak perlu. Nah, ini teman-teman, ini saja untuk oret-oretan saja kita sudah menulis sekitar 5 halaman teman-teman ya. Nah, ini belum dijelaskan lebih panjang, ini juga belum dijelaskan lebih panjang, apalagi ini di pelaksanaan kegiatan. Kalian perlu catat bahwa sebenarnya untuk proposal ini, poin pelaksanaan kegiatan harus lebih banyak daripada poin pelaksanaan yang lain, karena pelaksanaan kegiatan itu adalah inti dari tahapan kegiatan atau rencana kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi ini harusnya idealnya harus lebih banyak daripada poin 1, 2, dan 4. Nah, ini juga belum kalian eksplorasi. Ini sudah 5 halaman. Jadi sebenarnya sangat mudah teman-teman. Jadi intinya saat membuat proposal kegiatan, jangan hanya berpikir tentang hasilnya, tapi proses yang kalian lakukan selama mulai dari kalian melakukan berencana melakukan kegiatan hingga kalian kira-kira selesai melakukan kegiatan itu diceritakan di dalam proposal. Itu tentu sudah sangat banyak sekali. Nah, itu begitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang proposal berkaitan dengan relawan di satuan tugas. Atau ini misalnya memberi donasi, sama juga, konteks untuk donasi juga sama. Jadi kriterianya atau kerangkanya hampir sama dengan ini. Jadi menjelaskan tentang desanya, kemudian menjelaskan tentang misalnya sudah ada atau tidak adanya penggalangan donasi di desa tersebut, lalu mengapa donasi itu dibutuhkan, lalu apa kira-kira yang akan dilakukan selama proses pemberian donasi itu, dan dari mana dana donasi itu diperoleh. Lalu sama juga tahapan kegiatan juga bisa disesuaikan menurut keinginan teman-teman sendiri. Sama juga untuk membuat judul donasi. Programnya apa? Programnya ini inti untuk membuat judul ya, misalnya program donasi. Manfaat meringankan ekonomi masyarakat terdampak COVID. Tempat di mana? Desaan. Jadi tinggal tulis saja. Kalau sudah ada keywordnya seperti ini, kalian tinggal tulis misalnya upaya meringankan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 melalui program donasi apa misalnya, kalau kalian ingin memberikannya nama di desa A dan seterusnya. Itu contoh judul yang lumayan formal atau relatif akademik untuk KKN saat ini. Oke, sudah. Sekarang kita akan coba membuat proposal dengan tema yang lain, teman-teman. Oh ya, jangan lupa sebelum ke proposal selanjutnya, yang tadi ya di bab 2 itu jangan lupa kalian juga memastikan bahwa spasinya adalah 1,5 spasi. Jadi ini di blok aja, lalu kontrol 5. Oke. Sudah 1,5 spasi ya. Ini sudah 1,5 spasi, ini sudah 5 halaman. Yang perlu diperhatikan bahwa jumlah proposal itu 5 halaman tamat cover. Jadi seharusnya di sini adalah 6 halaman ya. Jadi 1 halaman adalah cover. Jadi ini 1 halaman, bab 1 1 halaman, bab 2 ini adalah 4 halaman. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita mencoba membuat proposal lain tentang website desa. Sama sebenarnya teman-teman untuk strategi membuat judul proposal. Jadi
untuk membuat proposal yang berkaitan dengan website desa, kita juga harus tahu apa programnya, apa manfaatnya, lalu apa desa tempat kalian mengabdi, lokasi. Oke, misalnya adalah program membuat website desa. Manfaatnya, misalnya manfaatnya mengorganisasi atau administrasi desa. Lokasinya misalnya desa A dan seterusnya. Jadi sama, upaya atau ini sebenarnya bukan manfaat mengorganisasi administrasi atau membangun infrastruktur. Biar ketok keren ya, membangun infrastruktur desa. Jadi di sini bisa ditulis membangun, upaya membangun infrastruktur desa melalui pembuatan website desa di desa A, kecamatan A. Jadi sebagai pengen itu untuk ini jangan sampai, ini karena foto rasa jangan sampai dipotong ya. Oke, upaya membangun infrastruktur desa melalui pembuatan website desa di desa A, kecamatan B, kabupaten C. Nah, sama juga teman-teman untuk jangan lupa menyertakan logo, jangan lupa ada nama mahasiswa, diperiksa oleh nama dosen reviewer, dan ada prodinya. Bab 1 pendahuluan. Tuh, ini lagi low, sebentar ya, saya akan adjust dulu. Untuk pendahuluan, kalau berkaitan dengan website desa, maka di pendahuluan paragraf pertama kalian menjelaskan tentang misalkan menjelaskan bahwa desa itu memiliki banyak potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, atau potensi-potensi lain yang bisa kalian jelaskan. Misalnya nih, kalian mulai dari seperti ini. Desa A merupakan salah satu desa di kecamatan, terus dan seterusnya, dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, sejak di paragraf pertama kalian sudah writing by data ya. Jadi kalian sudah ngomong dengan data. Kalian tidak bisa semuanya berbasis pengamatan. Meskipun kalian itu memperoleh informasinya dari pengamatan, pastikan bahwa kalian juga melakukannya berbasis data. Artinya merekam atau menjelaskannya itu berbasis data. Dari mana data itu diperoleh, Pak? Sudah berkali-kali saya jelaskan, baik itu di dalam pembekalan online maupun pada saat di rapat online, bahwa data tersebut bisa diperoleh khusus untuk konteks desa dari website Kemendesa atau website BPS di kabupaten kalian masing-masing. Misalnya nih, kalian misalnya di Kabupaten Probolinggo. Anggap saja ini desa Krucil ya, atau desa Tiris. Nah, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, melimpah. Sebagaimana dalam laporan BPS Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dalam angka tahun 2020, Kecamatan Tiris memiliki luas area perkebunan kopi sebanyak 1.145 hektar. Sementara luas per hortikultura, luas tanah hortikultura seluas sebanyak 500 hektar. Dalam laporan yang dihimpun dari PDDI Kemendesa disebutkan bahwa Kecamatan Tiris
merupakan dan seterusnya. Misalkan dari Anda bisa menjelaskan dalam konteks SDM, misalnya bahwa Kecamatan Tiris adalah kecamatan dengan tingkat sumber daya manusia yang baik, misalnya ditandai dengan tingkat lulusan atau tingkat DO itu sangat rendah, atau tingkat sarjananya juga cukup tinggi misalnya, atau angka putus sekolahnya sangat rendah. Itu misalnya contoh-contoh yang bisa disampaikan di sejak paragraf pertama. Jadi saya ingin paragraf pertama kalian menjelaskan tentang fakta sosial, kultural, politik, budaya atau apapun itu tentang desa tempat kalian mengabdi, dan itu seharusnya tidak rumit ya, karena itu ada di internet. Kalian tidak perlu bertanya ke kepala desa, tidak perlu terjun ke lapangan. Kalian juga bisa melakukannya sejak awal dengan cara melakukan proses identifikasi di website-website atau laporan resmi pemerintah. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, kalian mulai bisa menjelaskan tentang infrastruktur di Tiris misalnya. Oke, ini kita delete biar tidak mengganggu. Nah, di paragraf kedua kalian sudah menjelaskan tentang infrastruktur kalian, karena di sini kalian membangun infrastruktur desa. Jadi infrastruktur itu tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, bangunan atau apa, tidak hanya berkaitan dengan listrik atau bangunan, tapi juga berkaitan dengan infrastruktur internet. Nah, jadi kalian di sini sekali lagi di paragraf kedua kalian menjelaskan tentang kesenjangan yang ada di dalam desa tersebut, sehingga menjadi alasan mengapa kalian butuh menjalankan program itu. Misalnya nih, akan tetapi dari aspek infrastruktur desa, Kecamatan Tiris termasuk wilayah yang memiliki infrastruktur yang tidak terlalu membahagiakan. Hal ini bisa dilihat dari infrastruktur jaringan internet yang dimiliki oleh desa di kecamatan tersebut, di desa-desa kecamatan, oleh desa-desa kecamatan tersebut, dan seterusnya. Nah, kalian bisa menjelaskan betapa jaringan, karena di sini Kecamatan Tiris termasuk kecamatan dengan tingkat dengan wilayah di mana sangat tinggi di atas permukaan laut, kawasannya tinggi di atas permukaan laut, maka kalian bisa menjelaskan betapa jaringan internet keluar masuk di situ, sehingga kalian membutuhkan perlu adanya infrastruktur desa. Nah, itu satu hal lagi. Ini kalau jangan lupa untuk di spasi 2. Jadi kalian menjelaskan misalkan dan seterusnya, misalkan fakta tentang wilayah daratan tinggi desa tersebut di atas permukaan laut. Oke, selanjutnya adalah kalian mulai menjelaskan mengapa kemudian kalian perlu menawarkan pembangunan website desa itu, atau menawarkan adanya website desa itu. Misalkan dimulai dari kata-kata seperti ini. Berangkat dari fakta tersebut, kami berinisiatif untuk mengembangkan website desa yang bisa dimanfaatkan oleh perangkat desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Website ini nantinya diharapkan bisa, dan jelaskan apa saja. Lalu kalian mulai bisa menjelaskan tentang apa kira-kira menu yang akan kalian sajikan di dalam website tersebut. Website ini tidak hanya menginformasikan data tentang misalnya kependudukan, tetapi juga data potensi desa, mulai dari perkebunan, persawahan, hingga hortikultura. Jelaskan juga fungsi-fungsi website tersebut atau apa fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh perangkat desa atas website itu. Itu bisa dijelaskan lebih jauh. Jadi intinya adalah kerangka berpikirnya adalah yang pertama kalian menjelaskan tentang potensi desanya, yang kedua kalian menjelaskan adanya satu kesenjangan di dalam desa tersebut sehingga ini menjadi pintu masuk kalian untuk menawarkan program yang akan kalian berikan. Lalu kalian kemudian mulai menawarkan program itu,
dan jelaskan lebih jauh tentang manfaat atau fungsi-fungsi dari program tersebut. Nah, selanjutnya adalah bab kedua. Bab kedua, tahapan kegiatan, seperti yang sudah saya jelaskan sejak awal tadi, bahwa tahapan kegiatan sangat bergantung pada sangat bergantung pada tema atau judul proposal kalian, teman-teman. Nah, karena ini berkaitan dengan website desa, misalnya kalian bisa membuat rencana kegiatan mulai dari identifikasi masalah. Nah, yang kedua, kalian mulai bisa membuat pembuatan website. Nah, yang ketiga, kalian bisa melakukan sosialisasi online tentang website tersebut. Sosialisasi website. Yang ketiga adalah yang keempat adalah evaluasi. Minimal terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Nah, identifikasi masalah sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada tahapan sebelumnya, pada proposal sebelumnya. Di sini kalian mulai menjelaskan tentang proses kalian mencari masalah yang ada di desa tersebut. Kira-kira apa sih masalahnya sehingga kalian merasa perlu untuk membangun website desa. Bagaimana kalian melakukan proses identifikasi itu. Misalnya nih, kalian bisa menjelaskan banyak hal, tetapi intinya adalah kalian menjelaskan tentang tahapan identifikasi masalah dari koordinasi dengan perangkat desa. Pengamatan langsung. Kemudian kalian wawancara dengan penduduk. Contoh, ini satu kalimat, bisa ditulis. Misalnya nih, tahap pertama yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan perangkat desa. Perangkat desa yang kami koordinasi, perangkat desa tersebut memberi informasi pada kami bahwa dan seterusnya. Selain itu, kami juga melakukan proses pengamatan langsung. Dari hasil, lalu jelaskan apa hasilnya. Dari hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa dan seterusnya. Kami juga melakukan wawancara. Terus jelaskan. Wah, itu sudah banyak itu kalau kalian menjelaskan. Mulai dari soal koordinasi, pengamatan langsung, dan wawancara penduduk. Lalu di sini selanjutnya adalah pembuatan website. Nah, pembuatan website itu kalian mulai menjelaskan, ini anak FT ya, mahasiswa FT yang paling banyak tahu. Misalnya kalian mulai menjelaskan platform yang kalian gunakan. Misalnya tahapan selanjutnya adalah proses pembuatan website. Kami memanfaatkan platform HTML atau PHP, SQL, dan penyedia layanan web lain seperti WordPress untuk membantu proses pembuatan ini. Proses pembuatan perancangan website ini. Lalu jelaskan prosesnya seperti apa, bagaimana codingnya dibuat seperti apa, lalu silahkan dijelaskan fitur-fitur, bahkan menu-menunya bisa dijelaskan, misalnya fitur-fitur, menu-menu, kemudian bisa dijelaskan juga proses sistem informasinya, proses manajemen website. Kalian bisa menjelaskan itu. Bahkan kalau perlu kalian juga bisa menjelaskan tentang kerangka websitenya. Artinya ini terdiri dari 3 kolom. Misalnya kolom pertama itu adalah menu bar, menu kategori. Kolom di tengah itu adalah tulisan body website. Kolom ketiga adalah iklan atau apa, dan seterusnya. Itu bisa dijelaskan di proses pembuatan website. Lalu yang selanjutnya adalah sosialisasi website. Misalnya kalian ini setelah selesai membuat website, misalnya kami berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat desa sekitar. Sosialisasi ini misalnya dilakukan dengan 2 cara, online dan offline. Misalkan
online kalian misalnya menguploadnya di YouTube, offline kalian misalkan menjelaskan ke sebagian perangkat desa. Itu dijelaskan saja di tahapan ketiga. Lalu tahapan keempat adalah evaluasi. Sama, untuk tahapan evaluasi kalian bisa membuatnya sesederhana mungkin. Misalnya tahap terakhir adalah evaluasi seluruh kegiatan penelitian. Kami melakukan evaluasi. Jadi yang paling mudah sebenarnya kalau kalian membagi masing-masing tahap dengan beberapa bagian lagi. Misalnya evaluasi melakukan evaluasi dari sisi media, misalkan evaluasi langsung dan evaluasi melalui telepon. Kalau sosialisasi online, sosialisasi offline. Kemudian pembuatan website, menjelaskan fitur, menu, proses manajemen website. Identifikasi dari pengamatan langsung, wawancara, dan koordinasi. Sehingga dengan model dengan model dipecah-pecah seperti itu, dibikin subkategori, kalian akan membuat tulisan kalian menjadi lebih banyak dan lebih berbobot. Jadi tidak asal mengarang saja. Jadi ada kerangkanya di situ. Kalau hanya asal mengarang tentu itu akan sangat sulit dan akan membuat tulisan kalian itu tidak fokus. Tapi kalau dibuat seperti ini, nah, online offline, kemudian di sini misalkan evaluasi langsung, evaluasi melalui media telepon. Nah, itu akan membuat tulisan kalian lebih terfokus dan kalian tidak akan menjelaskan atau menggunakan kata-kata yang redundant, yang sia-sia atau percuma ya. Karena ini akan lebih ketat. Selanjutnya, ini sudah selesai, lalu kalian mulai menjelaskan soal waktu dan tempat pelaksanaan. Sama ya teman-teman, di proposal sebelumnya untuk kegiatan disesuaikan dengan tahapan, mulai dari identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah, lalu di sini adalah pembuatan website. Di sini lalu sosialisasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Lalu manfaat kegiatan itu silahkan ditulis sendiri karena akan banyak sekali sebenarnya manfaat dari website kepada desa yang diberikan kepada desa, misalnya kemudian menjadi fasilitas jaringan internet, menjadi fasilitas database desa, memberi pengetahuan pada perangkat desa tentang manajemen website, dan seterusnya. Itu dijelaskan semaksimal mungkin. Termasuk juga dukungan dari perangkat desa. Tentu tidak ada posko ya, karena ini bukan menjadi relawan. Siapa saja yang kira-kira memberi dukungan itu diberikan atau dijelaskan di dalam konteks keterlibatan masyarakat di poin ini. Oke, itu adalah untuk website desa teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang potensi desa. Nah, sama juga di sini adalah soal potensi desa. Proposal yang terakhir adalah soal potensi desa. Saya tidak akan memberikan sosialisasi kepada seluruh jenis proposal karena itu akan membuat kalian sangat bergantung, tetapi pastikan bahwa kerangka berpikir dan cara penulisan proposal itu mengikuti seperti apa yang saya lakukan. Tetapi tentu saja teman-teman, apa yang saya jelaskan di sini ini sebenarnya hanyalah panduan yang sangat kasar. Kalian bisa berkreasi, berimprovisasi, dan beradaptasi sendiri dengan cara kalian masing-masing. Tetapi pada intinya adalah garis besar dari proposal itu dan tata cara penulisan proposal itu sebaiknya atau mengikuti apa yang sudah saya jelaskan di pembekalan kali ini. Oke. Selanjutnya adalah tentang potensi desa. Sama juga teman-teman, sebelum menulis proposal, judul yang harus kita tulis adalah, caranya membuat judul adalah dengan membaginya dengan keyword-keyword. Yang pertama adalah apa programnya, lalu apa manfaatnya, lalu yang selanjutnya adalah lokasi. Tentu saja kalian bisa membuat menjadi lebih variatif, misalnya kalian menjelaskan program saja dan lokasi. Jika program itu diperkirakan sangat panjang, kata-katanya cukup dan itu bisa dipahami manfaatnya apa, atau kalian menjelaskan tentang keterlibatan kalian. Kalau keterlibatan kalian sudah mendeskripsikan manfaat yang bisa diperoleh dari keterlibatan itu, ya sudah cukup. Nah, ini hanya saja isyarat ini adalah petunjuk-petunjuk saja, agar kalian bisa mudah dan tidak kebingungan apa judul yang harus kalian tulis.
Pertama program apa? Identifikasi desa. Nah, ini potensi. Saya lebih memilih membuatnya menjadi lebih sempit. Karena kenapa? Karena kalau kalian membuat potensi desa secara menyeluruh itu akan sangat banyak sekali dan akan sangat melelahkan. Jadi bisa jadi kalian fokus pada potensi alam. Potensi alam itu pun banyak. Misalkan saya fokus pada potensi perkebunan. Identifikasi potensi perkebunan ya. Perkebunan. Oke, manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah misalnya kalian mengidentifikasi potensi perkebunan itu agar sadar terhadap budidaya kebun. Nah, agar masyarakat itu sadar atau ya masyarakat di desa tersebut sadar bahwa ada banyak potensi kebun di desa itu dan seterusnya. Jadi manfaat kalau ada namanya sadar wisata, berarti di sini bisa jadi sadar kebun. Nah, atau di sini misalnya sadar manfaat penyadaran tentang misalnya kekayaan hayati. Karena ini berkaitan dengan kekayaan alam ya, atau bisa boleh misalnya kekayaan alam. Nah, di desa mana misalnya? Di sini desa Pakuniran. Nah, oke. Kita akan coba membuat menjadi judul upaya penyadaran masyarakat tentang kekayaan alam melalui identifikasi potensi perkebunan di desa Kertonegoro misalnya, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Ya, misalnya desa Kertonegoro ya. Sudah, ini satu proposal, ini satu judul proposal yang sedikit lebih formal ya. Jadi apa programnya, apa manfaatnya, dan apa lokasinya, di mana lokasinya. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke logo, sebagaimana biasa disusun oleh seperti ini, diperiksa oleh seperti ini juga, prodi, dan kita ke bab 1. Nah, untuk proses identifikasi desa ini kita bisa menjelaskan di paragraf pertama tentang di mana letak desa tersebut. Misalnya, Desa Kertonegoro terletak di Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Desa ini berbatasan misalnya dengan misalkan desa ini berada 2000 km di atas, misalkan 200 km di atas permukaan laut. Desa ini terus jelaskan misalkan geografi desa. Nah, selanjutnya yang perlu kalian jelaskan adalah potensi alam. Misalnya kalian mulai menjelaskan potensi alam. Desa ini memiliki potensi alam yang melimpah. Jangan lupa teman-teman, please writing by data. Jadi tulislah dengan data. Jadi setiap kali kalian menulis satu kalimat dalam sebuah paragraf, seandainya itu bisa langsung dibenturkan dengan sumber data yang valid atau sumber data resmi, itu sangat baik, sehingga terkesan tulisan kalian itu berbobot. Desa ini memiliki potensi alam yang melimpah, sebagaimana misalnya dalam laporan BPS Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dalam angka tahun 2020, Desa Kertonegoro memiliki lahan perkebunan seluas berapa hektar perkebunan. Lalu lahan hortikultura seluas berapa hektar dan seterusnya. Jadi kalian menjelaskan potensi alamnya. Nah, sama juga dengan tulisan-tulisan sebelumnya, di paragraf kedua kalian perlu menjelaskan adanya kesenjangan
mengapa kalian butuh adanya proses identifikasi desa tersebut. Misalnya nih, kalian mulai menjelaskan seperti ini, akan tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui potensi tersebut. Terbukti, misalnya dari hasil wawancara, kalian bisa menulisnya dari hasil wawancara, atau misalnya dari data di PPS, dari data PPS disebutkan bahwa jumlah impor bahwa produk kopi misalnya di perkebunan Kertonegoro hanya mencapai berapa ton per tahun, padahal dengan jumlah lahan perkebunan kopi seluas berapa hektar, desa tersebut seharusnya bisa memproduksi jumlah kopi yang lebih banyak. Nah, jadi ini adalah kesenjangan, sehingga yang kalian lakukan berangkat dari fakta tersebut, kami berinisiatif untuk apa? Untuk mengidentifikasi potensi desa, potensi perkebunan desa Kertonegoro. Proses identifikasi ini dilakukan dengan melacak, dilakukan selain dengan pengamatan langsung, juga dengan melacak sumber-sumber resmi dari pemerintah seperti Kemendesa maupun Badan Pusat Statistik. Dan terusnya jelaskan bagaimana kalian melakukan proses pelacakan, apa yang kira-kira akan kalian lakukan, dan seterusnya. Identifikasi potensi desa. Lalu di paragraf selanjutnya adalah menjelaskan mengapa identifikasi potensi desa itu penting dan apa manfaat lain yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Penting karena masyarakat akan sadar terhadap potensi kekayaan hayati mereka yang terpendam. Mereka identifikasi ini juga bisa berfungsi atau bermanfaat bagi perangkat desa, khususnya bidang pertanian, agar lebih memberi perhatian terhadap dan seterusnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, yang paragraf pertama adalah menjelaskan tentang di mana secara geografis desa tersebut. Yang kedua, potensi alam dan ini kesenjangan yang ada di dalam desa itu, lalu program kalian, lalu manfaat atau urgensi program tersebut secara lebih detail. Ini satu halaman. Lalu di rencana kegiatan di bab 2, kalian bisa menulis banyak ya, bisa, karena ini proses identifikasi, karena ini adalah identifikasi potensi perkebunan, maka kalian bisa seluruhnya adalah identifikasi semua. Jadi tahapan 1 ada identifikasi tahap pertama, identifikasi tahap kedua. Ini kalau saya beri contoh ya, identifikasi tahap 1, identifikasi tahap 2, identifikasi tahap 3, dan identifikasi tahap 4. Sorry, ini perlu diubah. Identifikasi tahap 4. Oke. Karena ini semuanya ada proses identifikasi, maka sejak awal kalian itu sebenarnya adalah melakukan proses identifikasi. Kalian melakukan semacam studi pustaka terhadap potensi desa kalian. Identifikasi tahap pertama misalnya kalian melakukannya dengan cara melakukan pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Di sini kalian menjelaskan proses pengamatan kalian secara langsung di lapangan. Misalnya tahap pertama, ini saya tulis dulu ya biar mudah buat kalian untuk mengurus nanti. Yang kedua misalnya
Kalian menulisnya dengan cara melakukan wawancara dengan kepala desa. Yang ketiga, kalian melakukan penelusuran di website resmi pemerintah. Yang keempat adalah kalian mengevaluasi dua tahap. Pertama dengan tahap identifikasi tiga. Nah, jadi kalian membenturkan pengamatan langsung, wawancara dengan penulisan website resmi di pemerintah. Oke, sekarang kita mulai menulis. Apa yang harus kalian tulis di tahap identifikasi pertama, pengamatan langsung. Di sini kan sudah ada pembagian. Jadi kalian tinggal tulis apa yang kalian lakukan saat melakukan pengamatan langsung. Tahap pertama yang kami lakukan adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kami mencoba menelusuri lahan-lahan dan sawah-sawah di sekitar desa dan melihat ada berapa banyak lahan kosong dan lahan produktif yang saat ini berkembang. Kebetulan musim di mana kami melakukan pengamatan adalah musim padi misalnya, di mana itu jelaskan kalian seperti apa saat kalian melakukan pengamatan pada saat di desa kalian itu musim padi atau musim panen padi atau musim pasca panen misalnya dan seterusnya. Itu tolong bisa dijelaskan. Jadi apa yang kalian lihat di desa itu bisa dijelaskan secara rinci. Lalu wawancara kepala desa. Selain melakukan pengamatan langsung, kami juga melakukan wawancara dengan kepala desa. Nah, lalu kalian jelaskan hasil wawancara tersebut. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa ini, sebelum kalian menjelaskan hasil, kalian boleh menjelaskan di sini wawancara dilakukan pada tanggal apa, di mana, pada tanggal berapa, di mana, dan seterusnya. Dari hasil tersebut diperoleh informasi yang jelaskan secara rinci. Lalu identifikasi tahap ketiga, penulisan di website pemerintah. Untuk memastikan hasil pengamatan langsung dan wawancara tersebut benar-benar tervalidasi dengan baik, kami melakukan penelusuran secara online atas sumber-sumber resmi pemerintah seperti website Kemendesa dan situs BPS. Pada kedua sumber tersebut diperoleh informasi bahwa jadi sebenarnya ini seperti triangulasi ya teman-teman ya. Kalau kalian membaca metode penelitian, ada tahap validasi data. Teknik validasi data itu namanya triangulasi. Triangulasi itu adalah berasal dari kata triangle, 3 sumber ya. 3 sumber yang dimaksud ini bahwa data kalian dikatakan valid jika diperoleh dari 3 sumber berbeda. Misalnya nih, kalian ingin mencari informasi tentang desa tersebut atau kepala desa itu, seorang kepala desa itu jujur ya, maka ada 3 sumber yang harus kalian cek valid tidaknya. Misalnya dari keluarga si kepala desa, dari musuhnya kepala desa, bahkan dari kompetitor atau dari tetangga jauh atau dari masyarakat yang mungkin tidak mengenal secara personal kepala desa itu. Kalau ketiga sumber itu yang berbeda itu mengatakan bahwa ya kepala desa itu sebenarnya jujur, maka data itu betul-betul valid. Nah, ini sebenarnya kalian kan ingin membuktikan sebuah asumsi yang perlu diuji validitasnya. Oleh karena itu, kalian punya asumsi bahwa sebenarnya di desa Kertonegoro ada potensi perkebunan kopi misalnya, atau potensi perkebunan yang sangat luas, sehingga kalian perlu melakukan proses identifikasi dengan 3 cara. Dengan cara melakukan pengamatan langsung, dengan cara wawancara kepada kepala desa, dengan cara melakukan penelusuran atas sumber-sumber resmi pemerintah. Sehingga jika 3 identifikasi itu sama-sama
apa ya, sama-sama berujung pada satu kenyataan bahwa memang Kertonegoro itu memiliki potensi perkebunan yang lumayan melimpah, maka sudah bisa dikatakan bahwa betul Kertonegoro sebenarnya memiliki potensi perkebunan yang melimpah, sehingga kalian perlu menuliskannya dan perlu memperjelasnya di laporan atau catatan pengabdian kalian saat ini. Nah, evaluasi tahap 2, tahap 2 dan tahap pertama dengan tahap 3. Jadi ini sebenarnya identifikasi tahap 4 itu lebih kepada proses evaluasi dan membenturkan ya dua tahap. Tahap pertama tahap pengamatan langsung dengan tahap wawancara dengan tahap penelusuran atas sumber-sumber resmi pemerintah. Jadi itu silakan diperoleh, lalu jelaskan jelaskan apa yang kalian peroleh dari proses perbandingan 3 sumber tersebut di tahapan keempat. Nah, waktu pelaksanaan sama juga teman-teman. Di waktu pelaksanaan itu sama, kalian perlu menjelaskan atau kalian perlu menulis di sini identifikasi tahap pertama. Satu, identifikasi tahap 2, atau kalian mulai merincinya dengan cara pengamatan langsung. Tahap pertama ini wawancara dengan aparatur desa. Ini penelusuran website resmi pemerintah. Lalu di sini adalah evaluasi. Bisa jadi pengamatan langsung ini berlangsung selama 2 minggu, teman-teman. Untuk wawancara misalkan di minggu pertama untuk penelusuran resmi pemerintah bisa jadi berlangsung selama 3 minggu, sementara evaluasi di minggu keempat. Karena ini kan sebenarnya lebih banyak bekerja di atas bekerja sendiri ya daripada melakukan daripada melakukan proses survei di lapangan. Jadi bisa fleksibel waktunya. Lalu silahkan jelaskan lokasinya di mana dan manfaatnya. Manfaatnya banyak. Proses identifikasi desa itu pertama menjadi acuan bagi kepala desa dan perangkat desa dan perangkat lain untuk mengetahui lebih jauh tentang potensi perkebunan yang dimiliki. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat desa tentang potensi perkebunan yang jarang diberdayakan. Menjadi sumber informasi bagi para pengambil, misalnya bagi para pengambil kebijakan tentang potensi desa yang perlu menjadi perhatian atau prioritas program pemerintah daerah dan seterusnya. Sama juga di keterlibatan masyarakat, kalian jelaskan apakah kalian melakukan koordinasi dengan perangkat desa, apa dukungan yang dia berikan, itu silahkan jelaskan. Misalnya memberikan informasi seputar desa Kertonegoro, memberikan izin melakukan pengabdian dan seterusnya. Jadi sebaiknya dukungan ini dirinci ya teman-teman. Jadi jangan hanya cuma satu kalimat, jangan cuma hanya beberapa frasa saja, tapi dijelaskan. Misalnya memberi informasi desa Kertonegoro yang secara geografis memiliki secara geografis berada di dataran tinggi Kabupaten Probolinggo misalnya. Memberi izin melakukan pengabdian dengan mengeluarkan surat apa dan seterusnya. Jadi itu perlu dirinci ya, jangan hanya cuma sekedar memberikan izin, memberi informasi, jangan cuma seperti itu, tapi perlu dieksplorasi lebih jauh. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Ini 1 jam 30 menit. Jadi saya pikir 3 hal itu, mulai dari proposal pengabdian, mulai dari proposal tentang identifikasi proposal tentang relawan atau donasi, website desa, hingga proposal tentang potensi desa, pada hakikatnya memiliki kerja yang sama. Itu mengapa kok di dalam Juknis saya hanya fokus pada potensi desa, atau saya memberi contoh tentang potensi penyuluhan online. Kenapa? Karena sebenarnya cara kerjanya hampir sama. Itu akan sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan kalian masing-masing pada saat menulis. Jika kemampuan menulis kalian masih relatif rendah, maka akan sangat sulit untuk mengeksplorasi ide-ide selama kalian berada di lapangan. Oleh karena itu, pastikan bahwa
jika kalian mendapati diri kalian berada dalam posisi seperti ini, pastikan kalian benar-benar memahami atau benar-benar membuat kerangka secara maksimal seperti yang saya lakukan tadi. Jadi untuk membuat judul pertama harus diidentifikasi dulu programnya apa, manfaatnya, lalu lokasinya, lalu bikin judul. Sama juga untuk membuat pendahuluan, terlebih dahulu perlu dibuat perlu dibuat kerangkanya, mulai dari paragraf pertama bahas apa, paragraf kedua membahas apa, paragraf ketiga membahas apa, paragraf keempat membahas apa. Sama juga di bab 2, identifikasi tahapan kegiatan. Tahap pertama bahas apa, kalau bisa dirinci-rinci lagi. Jadi jangan menulis terlebih dahulu sebelum kalian membuat draft. Nah, ini adalah draft. Draft atau rancangan atau kerangka berpikir itu membantu Anda pada saat Anda tidak tahu apa yang akan Anda tulis. Jadi berlama-lamalah membuat draft. Yang terpenting nanti pada saat menulis kalian sebentar, daripada kalian berlama-lama menulis bingung sendiri, tapi pada akhirnya setelah selesai menulis kocar-kacir. Jadi itu solusi bagi teman-teman yang merasa kemampuan menulis kalian masih rendah. Jadi jangan langsung menulis, tapi buatlah draft agar nanti tulisan kalian lebih terarah, meskipun susunan kalimatnya agak kacau balau, tidak apa-apa. Tapi kalian setidaknya kerangka berpikirnya itu jelas mulai dari awal hingga akhir, daripada kalian menulis terlebih dahulu banyak tapi tulisannya halamannya banyak tapi tidak jelas apa yang mau diomongin, dan itu sering terjadi pada banyak orang ya, pada banyak mahasiswa. Jadi itu adalah solusi bagi teman-teman yang kesulitan untuk memulai sebuah tulisan atau kesulitan untuk menulis proposal pengabdian kepada masyarakat. Jadi begitu dulu teman-teman, nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya tentang video dokumenter. Semoga ada penyuluhan tentang ini juga. Nah, untuk sementara saran saya memang teman-teman fokus dulu untuk membuat proposal. Jangan bingung-bingung dulu untuk membuat video, karena itu masih untuk laporan akhir. Saat ini 5 hari ke depan, 4 hari ke depan kalian diminta untuk menulis proposal seperti ini. Kalau sekali duduk kalian bisa menulis proposal, kenapa kalian harus berlama-lama? Salah satu caranya adalah ya seperti itu tadi, dengan memastikan kerangka tulisan benar-benar jelas terlebih dahulu sebelum menulis semuanya. Demikian dulu teman-teman ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.